Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 26 April 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Para murid yang mewartakan kabar sukacita dengan berbagai mukjizat mendapat murid yang banyak. Maka mereka ditangkap dan dihadapkan pada sidang Mahkamah Yahudi, dan mereka dilarang untuk mewartakan Yesus, untuk berhenti mengajar. Namun para murid tidak gentar, meskipun dengan ancaman-ancaman. Mereka menjawab, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kalian atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya mereka melepaskan juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Pada Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15, Yesus berulang-ulang menampakkan diri, namun para murid belum percaya. Ketika Maria Magdalena yang mendapatkan penampakan memberitakan apa yang dialami, mereka tidak percaya. Demikian pula dua orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ketika mereka kembali dan beritakan apa yang dialami, mereka pun tidak percaya. Dan akhirnya sendiri menampakkan diri kepada ke-11 murid dan mencela ketidakpercayaan mereka. Kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat Ia sesudah kebangkitannya. Dan Yesus berpesan untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara terkasih, mari kita runtut dari kedua bacaan ini. Pertama-tama, para murid diyakinkan oleh Yesus bahwa Ia telah bangkit. Lewat berbagai peristiwa, Maria Magdalena
juga murid yang keluar kota. Namun para murid Yesus belum percaya. Dan ketika mereka mendapatkan pengalaman kebangkitan sendiri, barulah mereka percaya. Kepercayaan itu tidak hanya di kepala, tapi harus dihidupi dari dalam hati, agar akhirnya kepercayaan itu dihidupi menjadi pengalaman iman yang akhirnya menjadikan orang-orang beriman ini mempercayakan hidupnya kepada Dia yang diimani, yakni Yesus Kristus. Maka para murid yang sebelumnya ragu-ragu, kurang percaya, akhirnya kebenaran itu menjadi pengalaman iman, di mana mereka berani untuk memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya hanya kepada Yesus. Maka mereka diminta untuk menjadi pewarta. Setelah mereka punya pengalaman iman, hendaknya pengalaman itu diteruskan agar orang-orang percaya dan kemudian beriman, menyerahkan hidup mereka hanya kepada Yesus Kristus. Namun perlu diingat, untuk beriman banyak tantangan. Pengalaman kedua Rasul menunjukkan bagaimana mereka diancam, diminta untuk berhenti mengajarkan Kristus. Namun mereka tetap lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Konsekuensi atas pilihan menjadi murid Kristus adalah banyak tantangan, banyak kesulitan. Namun kita yakini bahwa yang terpenting adalah penyerahan hidup hanya kepada Kristus. Maka kedua murid yang dihadapkan kepada pengadilan tidak mundur. Kami lebih taat kepada Allah daripada taat kepada kalian. Artinya hidup mereka tergantung hanya pada Kristus, pada Allah, dan bukan kepada manusia. Itulah yang harus diwartakan tugas semua orang Kristiani. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka kita pun sekarang disadarkan menjadi murid Kristus berarti mempercayakan hidup hanya kepada Dia, lalu menjadi pewarta-pewarta, dan hendaknya hidup menurut kehendak Allah daripada kehendak manusia. Tidak mudah, harus kita perjuangkan agar kita benar-benar menjadi murid yang setia. Maka mari bersama kita bertanya pada diri kita sendiri,
apakah kepercayaan kita ini sungguh-sungguh sudah kita hidupi sampai pada pengalaman iman, yakni mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Dan apakah kita siap untuk menjadi warta sabda, sekalipun ancaman, tantangan, penjara, bahkan kematian di depan mata kita. Kalau kita benar-benar berjalan hidup hanya kepada Allah, apapun juga tidak akan menakutkan kita, menghentikan kita. Seperti kata-kata kedua Rasul, mana yang lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Semoga kita semakin taat kepada Allah yang telah berikan hidup, dan kita percayakan hidup kita hanya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami hidup di hadapan-Mu, beriman dan menjadi pewarta kabar sukacita, sehingga gereja-Mu dan kerajaan-Mu semakin berkembang. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar kami dalam situasi apapun tetap berpegang pada kehendak-Mu dan memiliki iman yang tangguh. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang ke hadapan-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, khususnya jiwa Paus Fransiskus yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya hidup kami terarahnya kepadamu, dan kami siap untuk menanggung resikonya, konsekuensinya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat dan orang lain juga sehat. Terima kasih untuk semua perasa panjenengan dalam hidup menggereja, lewat doa-doa, tenaga, karya, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang sangat berguna untuk kehidupan menggereja. Semoga dengan itu semua kita semakin memperluas kerajaan Allah lewat talenta kita. Saya ingatkan terus berdoa rosario untuk kedamaian jiwa Paus Fransiskus. Akhir bulan tanggal 30
akan ada misa pembukaan bulan Maria. Saya undang umat untuk berbondong-bondong datang untuk menghadiri perayaan Ekaristi pembukaan itu. Dan kita isi bulan Maria dengan doa-doa rosario di lingkungan. Agar semakin banyak orang yang sungguh menyerupai Bunda Maria dalam iman. Mudah-mudahan kita semakin mampu meneladani Bunda Maria dalam hidup menggereja dan beriman. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.